Yang kalah, yang jaga ya. Oke, siap. Ayo, 1, 2, 3. Tapi kan kalah. Yaudah, berarti kalau gitu aku hitung sampai 5. Kak Eca ngumpet ya. Aku sembunyi dulu ya. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5. Aku di sini, Kak. Kak Eca di mana? Kak Eca, aku di sini, Kak. Kok ada suaranya tapi aku nggak ngeliat Kak Eca. Kak Eca di mana? Tara! Kak Eca, kemana aja sih? Kakak ngumpet di mana? Tahu nggak sih, Kak? Aku udah nyari Kak Eca sampai alun-alun Jonggol. Yang namanya ngumpet ya nggak kelihatan lah. Kak Eca nih hebat banget sih ngumpetnya. Oh ya, Kak, hari ini hari apa ya, Kak? Bukannya hari ini ada ibadah IMPA ya? Oh iya, bener Kak Eca. Hari ini ada ibadah IMPA. Kalau gitu, yuk kita ajak adik-adik di rumah mengikuti ibadah IMPA. Oke deh. Halo adik-adik, selamat pagi. Kak Eca, hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini kita mau ibadah IMPA nih, Kak. Oh iya, kita mau ibadah IMPA loh. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, adik-adik harus sudah berpakaian rapi Kak Eca. Lalu sudah disiapkan Alkitabnya dan persembahannya. Oh iya, tapi ngomong-ngomong, pasti adik-adik di rumah belum kenal nih sama yang di sebelah kakak. Udah kenal belum? Kalau belum kenal, yuk Kak, boleh diperkenalkan. Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Berliana Ritonga. Adik-adik bisa panggil kakak Eca. Halo Kak Eca. Halo Kak Bingkan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, jangan duduk dulu. Kita mau bernyanyi lagi satu lagu. Judulnya apa ya, Kak? Bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dia menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dia menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dia menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dia menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dia menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dia menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dia menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan
backing nih Kak. Mau lagu apa sekarang? Kita mau nyanyi lagu yang terambil dari Kidung Ceria nomor 17. Judulnya Burung Pipit yang Kecil. Musik. Adik-adik, kita mau bernyanyi lagi lagu dari Kidung Ceria nomor 292. Judulnya apa ya Kak Eca? Tuhan kau gembala kami. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami dombamu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Adik-adik masih tetap berdiri. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata dan tunduk kepala. Doa akan dibawakan oleh Kak Eca. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin memulai ibadah. Kiranya Engkau mau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Kak Eca. Oh ya, Kak Eca, sekarang kita mau baca Mazmur nih Kak. Mazmur hari ini terambil dari mana ya Kak? Mazmur 141 ayat 1 sampai 10. Nah, Mazmur 141 ayat 1 sampai 10. Adik-adik, sebagaimana kita membaca Mazmur, ayat kalimat yang tercetak keluar akan dibacakan oleh kakak layan, dan kalimat yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh Adik layan. Dimulai dari kakak layan. Mazmur 141 ayat 1 sampai 10. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagianmu, seperti persembahan ukupan. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, Berjagalah pada pintu bibirku jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. biarlah orang benar berlalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku
terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, Maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, Demikianlah akan berhampuran tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku. Dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka. Tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah pembacaan Mazmur pada hari ini. Adik-adik, sekarang kita mau merespon Mazmur. Kita mau bernyanyi lagu Kidung Ceria nomor 136, Kitab Suci Hartaku. Shalom adik-adik, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya siap ya. Nah adik-adik, firman Tuhan kita hari ini akan terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga 7. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga 7. Nah sekarang adik-adik boleh membuka Alkitabnya. Baik, Alkitab kita semua sudah terbuka ya adik-adik. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita mau satu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena atas berkat-Mu kami masih boleh diberikan kesehatan untuk melaksanakan IMPA dan untuk mengikuti IMPA Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan mau siapkan hati, pikiran, dan telinga kami untuk fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab, tapi kita akan membacanya secara berbalasan ya. Oke. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga 7 dengan perikop saksi-saksi iman. Ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Adik-adik, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah.
ayat yang ke-7, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, pembacaan Alkitab kita sudah selesai adik-adik. Sekarang kakak punya pertanyaan nih. Siapa di sini yang pernah mendengar kata iman? Kakak yakin pasti adik-adik sudah pernah mendengar istilah ini ya. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa di sini adik-adik yang tahu tentang apa itu iman? Waduh kak, aku masih bingung. Oke, gak apa-apa adik-adik. Kalau kalian belum tahu, hari ini kita akan belajar tentang apa itu iman. Oleh karena itu, tema kita hari ini yaitu iman adalah percaya. Nah, adik-adik, iman itu sebenarnya adalah percaya atau meyakini. Namun ada sedikit perbedaan antara percaya dan iman. Nah, kalau iman itu adik-adik, iman adalah sikap percaya yang ditunjukkan pada Allah. Iman juga merupakan sikap mempercayai tindakan Tuhan Allah untuk kita. Ketika kita memiliki iman, maka pasti akan selalu berhubungan dengan sebuah sikap percaya kita kepada Tuhan. Nah, kalau percaya adik-adik, percaya kepada Tuhan, artinya kita bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi lebih dari itu. Percaya kepada Tuhan artinya kita mau mengandalkan Tuhan. Dan kita juga harus mau untuk mendengarkan firman Tuhan, dan tidak cuma mendengarkan doang, tapi kita juga harus melakukan segala perintah Tuhan. Terus kak, iman itu penting gak sih? Sangat penting adik-adik. Kalau kita lihat arti iman dalam pembacaan Alkitab kita hari ini tadi dari Ibrani pasal 11 ayat 1 kita baca, di situ dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, artinya apa adik-adik? Mungkin kakak bisa kasih satu contoh sederhana gitu ya. Nah, adik-adik, di sini ada yang tahu angin atau udara? Pasti tahu kak, pasti tahu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik pernah melihat angin gak? Pernah melihat rupa angin atau udara gak? Angin itu seperti apa ya? Bentuknya kotak, segitiga kah? Bentuk bintang kah? Adik-adik pernah lihat? Nah, kalau kakak sendiri adik-adik, kakak belum pernah melihat bagaimana bentuk angin itu gitu ya. Nah, tapi apakah kita percaya bahwa angin itu ada? Kita percaya adik-adik. Kenapa? Kenapa kita bisa percaya bahwa angin itu ada? Betul, karena kita bisa merasakan angin. Kita bisa merasakan ketika ada angin datang sepoi-sepoi, rambut kita bergerak, terus tiba-tiba badan kita merasa, pokoknya kita bisa merasakan adanya angin, seperti itu ya. Nah, demikian juga Tuhan adik-adik. Mungkin kita tidak pernah melihat rupa Tuhan, tapi kita harus beriman atau yakin bahwa Tuhan itu ada. Kenapa? Coba adik-adik tarik nafas, kemudian dibuang. Tarik, buang. Nah, kira-kira nih adik-adik, kita masih bisa bernafas, sekarang itu semua berkat siapa? Betul, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Jadi adik-adik, walaupun kita tidak bisa melihat rupa Tuhan, tapi kita bisa merasakan kehadirannya lewat hidup kita. Nah, inilah yang disebut dengan iman adik-adik. Singkatnya, bahwa iman adalah suatu rasa percaya dari diri kita kepada kehadiran dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Contohnya tadi yang kayak sebelumnya yang kakak contohkan, kita bisa bernafas, ini semua berkat dari Tuhan. Begitu ya adik-adik. Nah, kak, kalau misalnya kita sudah punya iman, berarti Tuhan udah sayang belum sama kita? Adik-adik ingat bahwa Tuhan akan selalu sayang dengan kita kalau kita percaya bahwa Dia ada dan kita juga sayang dengan Dia. Artinya apa? Kalau kita bilang kita sayang sama Tuhan, berarti kita juga harus mengikuti dan menaati segala perintahnya. Jangan cuman masalah omongan doang, aku sayang sama Tuhan, aku percaya Tuhan ada, tapi sikap kita ternyata berbanding terbalik dengan semua perintah Tuhan. Dari hal yang sederhana aja, adik-adik. Misalnya seperti rajin berdoa, membaca firman, mendengarkan firman lewat apa? Lewat impa, memuji Tuhan, menyayangi orang tua, menghormati orang tua, menyayangi teman, menyayangi saudara, dan masih banyak lagi sikap-sikap yang diajarkan Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik, kita kembali lagi pada pembacaan Alkitab kita hari ini. Sebenarnya surat Ibrani ini tidak diketahui adik-adik siapa penulisnya.
Tapi surat Ibrani ini dikirim untuk orang-orang yang pada saat itu sedang mendapat perlakuan penindasan, atau artinya mereka sedang mendapatkan perlakuan kasar, seperti itu ya adik-adik. Nah, walaupun surat ini tidak diketahui siapa penulisnya, tapi kakak mengimani bahwa Tuhan memakai penulis surat ini dengan memberi hikmat, kepandaian, dan kecerdasan kepada penulisnya, penulis surat ini, untuk menyatakan pesan bahwa setiap orang yang percaya akan Tuhan, mereka harus apa? Mereka harus bertekun dalam imannya dan saling menjaga satu sama lain. Supaya apa? Supaya nggak ada nih dari antara mereka yang menjauhkan diri dari Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari 3 tokoh Alkitab. Kita akan melihat bagaimana sih contoh sikap iman yang sebenarnya gitu ya. Kita akan melihat dari video-video berikut, ada 3 tokoh, ada Habel, ada Henok, dan ada Nuh. Selamat menyaksikan adik-adik. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Komik Alkitab Anak. Henokh pergi ke surga. Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian. Pasal 5 ayat 18-23. Pada zaman dahulu, Pak Adam dan Bu Hawa mempunyai banyak sekali anak, cucu dan cicit. Pak Adam dan Bu Hawa sudah menjadi tua. Kakek Adam berumur 930 tahun. Kakek Adam dan nenek Hawa suka sekali bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada anak-anaknya. Kakek Adam bercerita bahwa akan datang seorang juru selamat yang menyelamatkan kita semua. Kemudian, Henokh sudah menjadi dewasa. Henokh masih ingat cerita kakek neneknya. Setiap hari, Henokh berdoa kepada Tuhan. Henokh suka berbicara dengan Tuhan.
Ketika Henoh berumur 65 tahun, dia mempunyai anak bernama Metusalah. Henoh semakin mengasihi Tuhan. Tuhan juga sangat mengasihi Henoh. Tuhan memberitahu kepada Henoh rencananya untuk menyelamatkan semua manusia. Lalu Henoh menceritakan pesan Tuhan kepada semua orang agar bertobat dan percaya. Ketika Henoh berumur 365 tahun, Tuhan berbicara kepada Henoh. Tuhan mau mengangkat Henoh ke surga. Henoh sangat gembira sekali. Lalu orang baik dan orang jahat di bumi sedang bingung kemana Henoh pergi. Lalu mereka ingat pesan Henoh, kalau kita mentaati perintah Tuhan, kita akan diselamatkan. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Oke adik-adik, tadi kita sudah melihat contoh cerita dari ketiga tokoh tersebut. Ada Habel, Henok, dan Nuh. Nah, kita juga banyak belajar ya contoh-contoh iman dari ketiga tokoh tersebut. Nah, ada beberapa hal yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini adik-adik. Yang pertama, iman itu artinya kita memiliki rasa percaya atau yakin bahwa Tuhan itu ada dan hadir bagi kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada,
karena kita sudah merasakannya sendiri adik-adik, bahwa kita bisa bernafas, kita masih memiliki orang tua, kita masih memiliki teman, itu semua berkat penyertaan Tuhan kepada kita. Nah, yang kedua, iman kepada Tuhan artinya kita harus selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adik-adik dengan berdoa. Karena berdoa itu apa adik-adik? Hayo. Betul. Karena berdoa itu merupakan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Betul. Nah, yang ketiga adik-adik, tidak hanya kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan ada, itu ada kok Kak. Tuhan itu ada kok Ma. Tuhan itu ada kok Pa. Tapi kita harus melakukan perintah Tuhan juga adik-adik. Seperti yang tadi di pelajaran sebelumnya gitu ya. Bahwa kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Tapi kita juga harus melakukannya. Artinya tutur kata kita, sikap kita, dan perilaku kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya. Contohnya seperti tadi, misalnya kita menghormati orang tua, menyayangi teman. Kalau kita ngelihat teman sedang kesusahan, misalnya ketika sekolah nanti tiba-tiba temennya bawa bekal nih, nggak bawa bekal, tapi adik-adik punya makanan lebih, apa yang harus adik-adik lakukan? Dibiarkan saja atau adik-adik merasa tergerak untuk memberikan makanan adik-adik juga kepada temannya? Ya, sikap yang betul adalah kita harus mau berbagi. Seperti itu ya. Terus untuk adik-adik kelas TK nih, kalau misalnya kita lagi main bareng sama teman-teman, ya, kita lagi main bareng-bareng, terus temennya mau minjem mainannya, dikasih atau enggak? Dikasih, pinter. Nah, yang terakhir adik-adik, kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Misalnya dengan apa? Misalnya melalui talenta yang kita miliki adik-adik. Kalau adik-adik pintar bernyanyi, nah adik-adik bisa nih memuji Tuhan lewat apa? Misalnya ikut paduan suara, seperti itu. Ikut paduan suara di gereja, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, ketika kita memiliki talenta, kita juga nggak boleh pelit adik-adik. Kalau kita punya talenta bernyanyi, kita punya kepintaran yang lebih, kita punya kecerdasan. Kalau temennya nggak bisa misalnya mengerjakan PR, kita dikasih talenta kepintaran sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Diam saja, biarkan temannya, biar dia dapat nilai jelek atau bagaimana? Nah, adik-adik punya jawabannya sendiri-sendiri ya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kalau kita punya talenta, kita harus berikan kepada orang lain. Jadi jangan cuma buat diri kita. Kalau kita ngelihat ada teman yang kesusahan belajar, ya kita bantu. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita membantu. Kita saling membantu gitu ya. Nah, adik-adik, sikap-sikap ini merupakan sebuah tanda bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Dan kita sungguh-sungguh mengimani kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Baik, sekian firman Tuhan hari ini adik-adik. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar bahwa hal-hal mengenai iman Tuhan. Biarlah Tuhan menjadikan kami anak-anak yang selalu beriman kepadamu. Kuatkan iman kami Tuhan, iman percaya kami Tuhan kepadamu. Jadikan kami juga anak-anak yang selalu taat dan melakukan segala perintah dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa apa yang kami dengar ini bukan hanya kami dengarkan masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi kami juga akan melakukannya lewat tutur kata, sikap, dan perilaku kami ya Bapa. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selanjutnya kakak nanti akan menampilkan slide untuk aktivitas adik-adik. Nah, jadi adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
mengetahui firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 239. Betapa indah harinya. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini, itu boleh dapat kami selalu terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar negara kami ini Tuhan mampu melewati badai pandemi ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini tengah berjuang untuk melawan pandemi ini, dan orang-orang yang berusaha pulih dari virus ini. Kami juga berdoa bagi gereja kami dan persekutuan pekat PA kami Tuhan, bila Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang datang untuk bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang mungkin saat ini ada dalam kondisi kurang sehat atau sakit, bila Tuhan mau sembuhkan segala penyakitnya. Kami percaya kuasa Tuhan yang mampu memulihkan adik-adik. Kami berdoa untuk studi dan pendidikan adik-adik, biarlah rencana masa depan Tuhan yang baik boleh adik-adik terima dan rasakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua adik-adik ya Tuhan, biarlah Tuhan mau memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka, agar mereka dapat terus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam merawat dan membimbing adik-adik. Inilah doa kami Tuhan, kami mau akhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan adik-adik kumpulkan di rumah masing-masing, dimasukkan ke dalam amplop, kemudian ditulis tanggal 25 Oktober tahun 2020. Nanti mama papa yang akan memberikan persembahan ke gereja. Sambil memberikan persembahan, kita mau nyanyi nih Kak. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 356. Kuberi persembahan.
sekarang kita mau doa persembahan. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Nanti Kak Eca bantu berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati dan terima persembahan kami ini untuk gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah mau selesai. Sekarang kakak mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau berdoa sambil bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 359, Sudah Waktunya. Lipat tangannya, tutup mata, dan tunduk kepala. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya Kak Eca, jangan lupa buat adik-adik